Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kesempatan ini mau berbagi sekaligus sebagai refleksi dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, saya sebagai seorang guru ini menjadi hal yang baru, ya. Bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi sekaligus kompetensi sosial emosional, ya, kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang saya ampu. Pada kesempatan ini memang saya mau menyampaikan, sebelumnya saya sudah merancang sebuah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi di kelas 11 SMA. Saya mencoba merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, sekaligus di sana sudah terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, kebetulan topiknya itu bertepatan dengan konflik, kekerasan, dan perdamaian. Topik ini sangat menarik dikaji dalam secara sosiologis, ya, dalam pembelajaran. Gitu. Jadi saya coba apa kira-kira kompetensi sosial emosional yang bisa anak-anak perlu pahami di sana, gitu ya. Kemudian yang terpikir yang kedua adalah bagaimana merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu ya. Karena setiap anak kan unik, gitu ya, memiliki sifat dan karakteristik masing-masing dan juga minatnya, gitu ya. Jadi ini supaya bisa terakomodir. Nah, yang pertama saya teringat dengan pentingnya kesadaran diri. Kebanyakan konflik itu terjadi karena memang berkaitan dengan perbedaan pandangan, perbedaan individu, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Ketika perbedaan ini tidak disikapi dengan baik, bisa menyebabkan konflik. Konflik bisa terjadi karena tidak ada kesadaran diri dalam setiap orang yang berkonflik itu sendiri. Tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, gitu. Dan akhirnya itu bisa memunculkan kekacauan, kekerasan, gitu ya, satu sama lain. Jadi untuk itu melalui pembelajaran ini untuk kompetensi sosial emosional, saya lebih menekankan lebih ke kesadaran diri, gitu ya. Baru saya kaitkan ke pembelajaran. Kemudian saya coba tunjukkan memang video bagaimana menyadari bahwa diri kita sebagai manusia itu sangat-sangat kecil sebenarnya, gitu ya, seperti debu yang sangat itu ya, kalau dihembus terbang kemana-mana dibandingkan dengan alam semesta yang diciptakan Tuhan ini. Nah, artinya apa? Kita memang buatan Allah, gitu ya, ciptaan Tuhan juga. Tapi di satu sisi kita tidak perlu sombong, gitu ya. Walaupun kita ciptaan Tuhan yang unik, bukan berarti kita menjadi menyombongkan diri kita ini sebagai buatan Allah, gitu ya, buatan Tuhan, gitu. Tapi kita mau melihat kita ini bukan apa-apanya, bukan menjadi sesuatu yang dispesialkan atau diwahkan, gitu, sehingga kita suka-suka kita ke yang lain, gitu ya, ke orang lain, bahkan juga terhadap alam itu sendiri. Enggak, tapi disitulah kita mau meletakkan bahwa kita perlu sadar siapa diri kita di hadapan sesama dan di hadapan orang lain. Jadi itu kompetensi yang sosial emosional. Nah, untuk diferensiasi pembelajaran itu saya mencoba memberikan kepada anak-anak untuk mencari kasus konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi saya kasih mereka kebebasan, anak-anak yang mencari, kemudian mempresentasikan sesuai dengan kemampuan mereka, gitu. Diberikan kesempatan. Selanjutnya saya juga memberikan kesempatan setelah mempelajari, mendiskusikannya bersama-sama. Akhirnya untuk mewujudkan perdamaian, gitu ya, mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat Indonesia. Buatlah sebuah produk. Buatlah produk sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat. Itu saya sampaikan juga kepada anak. Jadi ini menurut saya sangat menantang, gitu ya, sekaligus membentuk diri saya juga supaya semakin lebih baik dalam membuat dan merencanakan pembelajaran.
Seperti itu refleksi pembelajaran yang saya laksanakan ya di dalam kelas. Terima kasih. Semangat.